Halo, selamat siang saudara semuanya. Saudara semua diberkati Tuhan hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Dia hidup saudara. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat tinggal buat saya dan saudara. Haleluya. Siapkan hati saudara untuk menerima kuasa Tuhan hari ini. Haleluya. Kita puji Tuhan. Haleluya. My Jesus, my Savior.
kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini sebab karena kasih karunia Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan kebaktian ini dari mula sampai akhir, dan Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosa kami sehingga kami boleh layak untuk mengikuti setiap apapun yang firman akan disampaikan. Tuhan Kau boleh pimpin Pendeta Leo yang akan membawakan firman. Tolong Tuhan Kau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan begitu juga pada saat nanti perjamuan kudus, Tuhan kami percaya Tuhan, karena ini semua kasih karunia Tuhan. Biarlah hari ini dari mula sampai akhir kebaktian ini, Tuhan mau pimpin kami semuanya, baik pemain musik, baik pemimpin pujian, baik segalanya yang akan kami lakukan untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini siap mau memuji Tuhan? Kita akan bergembira bersama-sama memuji Allah kita yang hidup. Amin. Haleluya. Kita akan bergembira bersama-sama. Sebelumnya saudara boleh bangkit, berikan salam kiri kanan, berikan kasih buat sesama kita, transferkan roh Allah, transferkan kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyi sama-sama. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala percobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya
Mana-mana Tuhan kami, Tuhan kami, Tuhan kami. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya itu semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengar sebagian dari sabda Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita hidup karena percaya. Haleluya. Pengharapanku selalu
surga, kami boleh mempunyai hari-hari untuk kami boleh beribadah bersama-sama sebagai ucapan syukur kami sebagai jemaat dan keluarga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Dan biarlah kiranya juga Tuhan boleh berkati pemimpin-pemimpin dari gereja ini, pekerja-pekerjanya, dan juga worship teamnya, dan juga jemaatnya. Kiranya terus boleh mereka setia mengiring Tuhan sampai nanti. Dan kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami pada waktu kami mendengarkan akan firman-Mu, supaya firman-Mu itu boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih, saya diundang terus sama Foni, sama jemaat di sini, dipercayakan untuk membawa firman Tuhan. Mudah-mudahan boleh menjadi berkat selalu. Dan kita hari ini akan belajar firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri lagi dan kita baca firman Tuhan. Dari ayat 1 sampai 5 kita akan baca dengan silih berganti. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam harapan akan menerima hadiah Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah diberkati orang yang membaca, merenungkan, dan juga yang melakukan akan firman Tuhan. Ada yang suka ikutin online saya enggak? Di Nujoy. Selain Poni mungkin. Atau juga Kevin, Hendra ya. Hendra ya. Kalau minggu-minggu yang lalu itu saya berkhotbah tentang maukah saudara menjadi orang yang berbahagia? Mau nggak? Ya, mau ya. Kita sebagai manusia mau menjadi orang yang berbahagia. Ya. Kebahagiaan itu kita bisa dapat macam-macam. Ya, ada kebahagiaan yang semu, ada kebahagiaan yang kekal, ada kebahagiaan yang sementara, dan juga ada kebahagiaan yang memang benar-benar itu kebahagiaan yang kita perlukan, yang berasal dari Tuhan. Amin. Saudara mau? Sekali lagi saya tanya, mau jadi orang yang berbahagia? Amin. Mau. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang yang berbahagia? Kalau firman Tuhan mengatakan dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2, ditulis begini: berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Firman Tuhan mengatakan begitu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kalau saudara speeding, kena tiket, lalu polisinya bilang, that's okay, this time I will forgive you. Padahal tiketnya mungkin $500, tapi diampuni. Saudara berbahagia nggak?
berbahagia, ya. Saya dulu pernah nggak stop sign, pelan-pelan maju, lalu ada polisi di depan. Lalu saya di stop. Lalu dia tanya begini, seandainya ada kar yang lain berbuat seperti kamu, apa hasilnya? Tabrakan. You know. So next time don't do it. Ya, I will forgive you. Senang sekali. Waktu saya di Hawaii, saya nyetir di Hawaii Island itu kecepatan. Disetopin juga sama polisi. Polisi bilang, dia tanya gini, are you from the main island? Yeah, I'm from California. No wonder you speeding. Ya, kalau di Hawaii Island itu berbeda dengan Honolulu, dengan Maui. Kalau di Hawaii itu semuanya tenang, orang-orang tua banyak, ya. Nah, kalau kita diampuni, firman Tuhan mengatakan itu adalah orang yang sangat berbahagia. Tetapi kalau dunia mencari kebahagiaannya berbeda, ya, kebahagiaannya sifatnya berbeda, sifatnya sementara dan tidak bersifat kekekalan. Lalu kalau kita teruskan ayat tersebut, ditulis begini, yang dosanya ditutupi. Mau nggak kalau saudara dosanya diampuni? Mau. Kita semua adalah orang yang berdosa. Kita tidak pernah belajar berbohong, tapi kita berbohong. Kita dari awal itu sudah mempunyai nature dosa. Jadi perlu ada yang ampuni. Kalau tidak, kita tetap menjadi orang yang berdosa. Lalu kita dituliskan lagi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Ya. Setelah itu dilanjutkan, yang ditutupnya itu dikatanya yang hatinya nuraninya dibersihkan. Jadi orang yang sudah diampuni dosanya, itu hati nuraninya dibersihkan, ya, secara otomatis berjalan terus. Hati kita tuh dibersihkan, ya. Nah, hari ini dari perikop ayat 1-5 itu kita belajar yang lain. Kita belajar tentang 4 kata, ya. Apa di situ? Yang penting-penting. Kata pertama, iman. Mau nggak punya iman? Mau. Lalu yang kedua, damai sejahtera. Mau nggak punya damai sejahtera? Mau. Lalu pengharapan. Mau nggak punya pengharapan? Mau. Lalu yang terakhir yaitu kasih. Mau nggak punya kasih? Tentu saja mau. Ya. Nah, dari 4 kata ini, Paulus mengatakan inilah kualitas yang sebenarnya dirindukan oleh semua manusia. Manusia sebenarnya itu rindu akan mempunyai iman, mempunyai hidup yang damai sejahtera, mempunyai pengharapan, dan mempunyai kasih. Ya. Nah, iman itu apa? Iman itu artinya kepercayaan atau keyakinan. Ini kita membicarakan tentang iman yang dibicarakan di Roma ini, ya. Bukan tentang iman kebenaran, nanti kita singgung, ya. Jadi iman yang di perikop ini merupakan kepercayaan atau keyakinan di mana keyakinan kita, kepercayaan kita itu di dalam Kristus. Saya yakin Tuhan Yesus itu mati buat dosa-dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus itu mati buat dosa-dosa saya. Karena saya butuh diampuni. Dan saya percaya, saya beriman, saya yakin. Sayangnya, manusia mempunyai iman di tempat yang salah. Ada orang yang imannya, kepercayaannya hanya di uang. Ya. Ada orang yang menaruh imannya
di dalam kepercayaan yang lain. Apalagi zaman sekarang, zaman modern. Orang mempunyai iman, just be yourself. Trust yourself. Apalagi love yourself. Akhirnya kalau semuanya yourself itu, finally your friend also yourself. Kawanmu itu adalah dirimu sendiri aja yang kamu kawanin. Kamu yang kamu sayangi juga itu dirimu saja yang kamu sayangi. Yang kamu kasih itu hanya dirimu saja. Sehingga kita menjadi seperti orang yang tertutup, individualistik, ya, menjadi individualistik karena I believe in myself. Tetapi kalau Alkitab mengajarkan I believe in God. When I believe in God, I'm happy. Especially I believe that He forgive me. Siapa yang mengatakan? Firman Tuhan yang mengatakan. Ya, itu iman. Lalu bagaimana dengan yang berikutnya? Dikatakan damai sejahtera. Semua orang merindukan damai sejahtera. Betul? Dalam dunia kita membutuhkan kedamaian. Kita tidak mau mempunyai dunia yang penuh dengan peperangan. Kita tidak mau mempunyai keluarga yang tidak ada damai. Kita tidak mau mempunyai gereja juga yang anggota-anggotanya tidak mau berdamai. Kita sebagai manusia merindukan mempunyai damai sejahtera. Agree? Ya, agree. Tetapi mengapa kita tidak bisa? Karena ada sumbernya. Orang itu belum berdamai dengan Allah itu sendiri. Kalau manusia belum bisa berdamai dengan Allah itu sendiri, maka dampaknya suka dia berdamai dengan orang lain, termasuk dengan orang yang mungkin dekat dengan dia. Ya, itu damai sejahtera. Lalu yang berikutnya itu harapan. Apa itu harapan? Harapan itu sangat penting buat manusia. Kalau manusia tidak mempunyai harapan, maka manusia itu boleh dikatakan adalah manusia yang sudah tidak mau hidup, mati secara emosional. Dan orang banyak yang menjadi bunuh diri karena tidak punya harapan, karena sudah putus asa. Dan itu kita butuhkan. Damai, iman, damai sejahtera, harapan itu dibutuhkan oleh manusia. Karena harapan itulah yang membuat kita selalu mau hidup, selalu mau berusaha, selalu berharap kepada Tuhan. Saya berharap Tuhan memberkati hidup saya, memberkati pelayanan kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita. Kita selalu berharap. Amin. Ada satu orang namanya Viktor Frankl. Dia ini psikoterapis. Dia pernah ditawan di kampnya orang Nazi, ya, orang Yahudi ditawan. Dia menceritakan di dalam buku itu, orang yang terus masih bisa hidup itu orang yang punya harapan. Dan ada sebagian lagi orang yang tidak punya harapan, akhlaknya menjadi seperti binatang. Dan ada lagi sebagian orang yang tidak punya harapan, bunuh diri. Jadi hanya orang yang mempunyai harapan itu yang hidup. Jadi artinya saudara-saudara, harapan itu penting untuk kita sebagai manusia. Dan yang terakhir, Paulus itu mengatakan kasih. Ya. Kasih itu dikatakan lebih besar dari segala-galanya. Lebih besar. 1
1 Korintus 13 ditulis begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Semuanya kita membutuhkan kasih. Setiap manusia membutuhkan kasih. Bayi membutuhkan kasih dari ibu, dari bapak. Anak kecil membutuhkan kasih. Amin, betul? Remaja membutuhkan kasih nggak? Yes. Tetap membutuhkan kasih. Lansia membutuhkan kasih nggak? Yes. Orang tua kita membutuhkan kasih. Karena kasih itu adalah suci. Kasih itu adalah kudus. Kasih itu adalah yang membedakan kita dengan hewan. Manusia bisa saling mengasihi. Hewan tidak bisa mengasihi. Hewan bisa setia. Anjing saya itu German Shepherd setia. Ikan sendiri saja, kalau dia kenal sama pemiliknya, sebelum dikasih makan dia sudah datang. Karena dia setia, dia tahu. Lalu ada cerita begini. Satu hari ada orang pergi ke pasar. Lalu dia lihat ada orang ini lagi jual anjing, 4 anjingnya. Lalu dia tanya, Pak, kenapa Pak anjing yang 3 harganya lebih rendah daripada anjing yang 1 ini? Padahal yang 1 ini kurang bagus. Oh, karena yang 1 ini harganya lebih mahal karena dia anjing yang setia. Jadi mahal. Lo tahu dari mana anjingnya itu setia? Iya, setiap kali saya jual sampai 5 kali dia balik lagi ke rumah. Anjing bisa setia, tapi belum tentu dia punya kasih. Ya. Dulu di Las Vegas ada Siegfried and Roy dengan The White Lion. Setia itu White Lion. Ya, tetapi salah sesuatu, pemiliknya dimakan lehernya. Ya. Manusia punya kasih. Hewan hanya punya kesetiaan. Dan yang paling indahnya sekali, Tuhan itu punya kasih buat kita. Betul? Jadi Tuhan itu mempunyai kasih yang paling tinggi sekali, dan kita mengharap mempunyai juga kasih seperti dia kepada sesama. Jadi dari 4 quality itu, iman, damai sejahtera, pengharapan, dan kasih, itu merupakan hal-hal yang hakiki yang dibutuhkan oleh manusia dan yang berkesinambungan, yang seperti rantai yang berhubungan satu dengan yang lain. Karena itu Paulus mengatakan iman dulu. Dari iman ada damai sejahtera. Dari damai sejahtera ada pengharapan. Dari pengharapan ada kasih. Ya. Kalau mau lebih indahnya lagi, saudara baca buku namanya Peace with God. Itu ditulis oleh Billy Graham. Dia tulis, the secret of happiness is to have a peace from God. A peace from God. Jadi kalau saudara mau berbahagia, dari Mazmur 32 itu ditulis, orang yang berbahagia itu adalah orang yang diampuni dosanya. Orang yang ditutupi kesalahannya oleh Tuhan. Tapi kita mau fokus ke 4 kualitas ini, tetapi hari ini hanya 2 kualitas saja, yaitu kita akan membicarakan tentang iman dan damai sejahtera. Ya, oke, mari kita lebih fokus. Pertama-tama, iman adalah fondasi dari kedamaian, pengharapan, dan kasih. Ya,
pondasi dari kedamaian, pengharapan, dan kasih. Kalau iman kita bobrok, kedamaian kita bobrok, pengharapan kita nggak kuat, kasih kita nggak kuat. Karena dikatakan iman itu adalah pondasi. Ayat 1. Sebab itu, karena kita telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan oleh sebab itu. Karena di ayat 1, 2, 3 dan 4, Paulus itu baru saja mengajarkan tentang imannya Abraham. Ya. Abraham dibenarkan karena dia beriman kepada Tuhan. Karena itu, oleh sebab itu, Paulus bilang, karena kita telah dibenarkan karena iman, maka kita hidup damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita beriman kepada Kristus, kita percaya kepadanya, maka Allah itu perhitungkan sebagai kebenaran yang diberikan kepada saudara dan kepada saya. Pada waktu kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk dosa-dosa saya, maka itu dianggap, diperhitungkan sebagai kebenaran yang diaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Nah, dari iman tersebut, maka kita boleh mempunyai damai sejahtera. Damai sejahtera itu bertumbuh dari pembenaran yang melalui iman. Jadi saudara dibenarkan, yang artinya dinyatakan tidak lagi sebagai orang yang bersalah. Dibenarkan. Kebalikan dari kata dihukum, yang berarti dinyatakan bersalah. Jadi pada waktu kita dinyatakan dibenarkan, itu seperti seorang terdakwa yang sebenarnya memang dia bersalah, tetapi oleh hakim dia dibenarkan. Tidak lagi dianggap sebagai seorang yang terdakwa. Alangkah berbahagianya. Alangkah berbahagianya kalau kita sebagai orang yang berdosa, diampuni dosanya, dianggap benar, dibenarkan, kita sangat berbahagia. Kita dibenarkan bukan karena dari perbuatan kita. Kita dibenarkan karena iman. Ya. Karena iman. Ini sangat indah sekali, saudara-saudara. Di dalam hidup kita pasti banyak rekod-rekod yang buruk. Dari kita kecil, mungkin kita suka berbohong sama papa mama. Pada waktu remaja, kita masih suka melawan papa mama. Ya. Dalam pekerjaan, mestinya tidak boleh telat, datangnya telat terus. Dikasih proyek tidak pernah beres. Mungkin. Jadi rekodnya semuanya jelek. Tidak bagus. Dan tidak mungkin kalau saudara punya rekod yang tidak bagus di dalam pekerjaan, lalu setelah itu saudara minta sama bos saya, saya minta dong referensi dari bos, saya mau kerja di tempat lain, tolong dong buatin referensinya yang bagus-bagus supaya bisa dapat kerjaan yang di tempat yang lain. Nggak mungkin kalau bos yang waras dia nggak mau kasih. Pasti dia tulis ini anak telat tiap hari 5 menit, 10 menit, 15 menit, 5 menit, wah terus telat terus. Ya, nggak mau. Tapi indahnya, saudara-saudara ya, indahnya. Tuhan itu mau mengampuni kita. Ya.
Mau. Tapi asal kita mau beriman kepada Dia. Bukan itu saja. Kalau saudara jadi orang terdakwa, lalu hakim mendakwa saudara bersalah atau tidak bersalah, selesai urusannya. Kalau Tuhan kita, Dia vonis saudara tidak bersalah, karena kesalahannya itu Dia timpakan ke anaknya Tuhan Yesus Kristus. Lalu setelah itu Dia mau bersahabat dengan saudara dan saya. Kalau hakim, setelah dia vonis, dia adalah hakim, tidak dia bersahabat. Tetapi Allah kita, setelah Dia bebaskan kita, Dia ampuni kita, Dia tidak seperti hakim, pulang begitu saja, tidak kenal lagi. Tetapi Allahmu, Allah saya, Dia tetap mau bersahabat, malah terus Dia pimpin. Setiap hari Dia pimpin. Dan Dia rubah hati nurani kita. Dia rubah terus. Dulu mungkin saudara orang yang angkuh, hati nurani sudah diubah. Ya, saudara orangnya cuekan, lalu hati nuraninya dirubah. Sombong, hati nuraninya dirubah. Iri hati nuraninya dirubah. Terus diperbaiki. Karena Tuhan itu setelah Dia vonis saudara tidak terdakwa, Dia mau bersahabat dengan saudara dan Dia carry you hell every single day. Make sure you have damai sejahtera, live with me sebagai Tuhanmu. Amin saudara-saudara. Karena disitulah orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang sudah memang beriman kepada Yesus Kristus, maka hidupnya itu penuh dengan damai sejahtera. Tidak lagi dia khawatir. Because I trust Him more than anything. More than anything. Jadi dikatakan damai sejahtera adalah hasil dari iman. Ya, dan itu merupakan syarat mutlak dari pengharapan dan kasih yang nanti kalau seandainya saudara mau dengar khotbah saya, pengharapan dan kasih itu 2 minggu lagi. Damai sejahtera dengan Allah. Jadi kita berkawan dengan Tuhan. Berbeda dengan damai sejahteranya Allah. Ya, kalau kita lagi ke gereja, kita muji Tuhan, kita merasakan damai sejahtera Allah. Berbeda dengan perkataan damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera Allah itu hasil dari damai sejahtera dengan Allah. Kalau kita berdamai dengan Allah dengan damai sejahtera, maka diberikan damai sejahtera. Ya? Jadi boleh dikatakan damai sejahtera itu adalah perasaan, tetapi damai dengan sejahtera Allah, ya, itu adalah satu pemberian karunia yang diberikan oleh Tuhan. Coba kita lihat di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga damai sejahtera itu akan menguasai hati pikiran kita. Dia rubah tuh ketakutan, kekhawatiran, kecenderungan untuk macam-macam, iri hati, segala macam itu dia rubah karena damai sejahtera itu lebih tinggi daripada hal-hal yang negatif. Karena damai sejahtera itu dikatakan melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiran saudara.
Karena itulah saudara-saudara diajarkan oleh Tuhan, berbahagialah orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka di dalam setiap musim dia akan menjadi orang yang selalu berbuah dalam hidupnya. Saudara-saudara, ya, jadi beda damai sejahtera Allah dengan damai dengan sejahtera Allah, dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah itu berbeda dengan damai sejahteranya Allah. Nah, siapa yang suka menginjili di sini? Kalau saudara sedang menginjili, terutama menginjili ke orang yang lagi sakit, kan saudara nggak langsung menginjili. Kamu merasakan nggak ketemu sama saya damai sejahtera Allah? Enggak dong. Jadi apa itu? Nggak ngerti aku. Tapi kalau saudara bertanya, saudara mau nggak berdamai dengan Allah? Akui sebagai orang yang berdosa. Mari saudara buka hati saudara untuk berdamai dengan Tuhan. Maka dia akan memberikan saudara damai sejahteranya. Ya, jadi itu beda saudara-saudara. Ya, karena setelah kita damai dengan Allah, maka kita sekarang mempunyai hubungan dengan Tuhan. Mempunyai hubungan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yaitu di dalam damai. Tembok-tembok dosa itu dia rubuhkan. Ya, dia rintangan-rintangan yang menghambat kita mau datang kepada Tuhan, itu dia rubuhkan. Dia gantikan dengan damai sejahtera. Kalau setan, iblis, apa dia tugasnya? Mengambil damai sejahtera lah dari hatimu. Betul? Ya. Dan juga boleh dibilang penghalang kita mendapatkan damai sejahtera adalah dosa. Dosa yang tidak diakui. Ya. Tuhan senang nggak mendengar dosa kita diakui di depan Dia? Sangat senang sekali. Kalau 2 minggu yang lalu waktu saya berbicara tentang kebahagiaan itu, ada cuplikannya seperti ini. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Tapi orang tersebut itu harus mengakui dia berdosa kepada Tuhan. Maka Tuhan senang mengampuninya. Seperti orang yang sudah divonis tidak terdakwa. Tuhan senang saudara berbahagia. Karena dikatakan oleh Yesaya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Dia tidak dengar karena segala dosa. Jadi kalau kita berdosa, kita minta ampun sama Dia. Dia senang untuk mendengarkan kita, dan juga Dia senang untuk mengampuninya. Kalau Daud sebelum dia mengakui dosanya, dia merasakan hidupku terhimpit, tidur susah, pagi siang dan malam gak bisa tidur karena dosaku menghimpit aku. Tetapi setelah aku mengakui dosaku kepadanya, maka bebanku itu hilang, dan aku mengalami damai sejahtera dengan Allah. Karena Allah itu membenarkan dia. Allah itu membenarkan kita bagi orang yang mengaku dosanya kepadanya. Karena Allah itu rindu sekali untuk memulihkan hubungan saudara saya dengan Dia. Dia rindu sekali. Mengapa? Karena Dia mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Dia mengetahui kalau kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri selain kalau dibenarkan oleh Tuhan.
Dan yang membenarkan itu hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di 1 Petrus 3:18 ditulis begini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi hanya melalui Kristus itu kita boleh mendapatkan perdamaian dengan Allah Bapa. Hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus kita mempunyai perdamaian. Di Roma dikatakan karena Yesus Kristus kamu boleh mendapatkan damai sejahtera. Di Yeremia juga ditulis damai sejahtera tempat yang tidak ada damai sejahtera. Apa artinya? Banyak ajaran-ajaran agama-agama yang lain itu mengajarkan damai, tetapi tidak ada damai. Damai yang sesungguhnya itu hanya datang dari Yesus Kristus. Agama bagus, tetapi damai yang sejahtera, damai yang benar itu hanya datang dari Yesus Kristus. Karena di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ditulis begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Hanya oleh Yesus Kristus kita boleh diselamatkan. Karena itulah John Newton itu pernah menulis satu lagu, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Orang yang berdosa boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan karena diberikan grace-nya. Saya bisa khotbah, tapi saya kurang bisa nyanyi. Liriknya saya nggak bisa hafal. Jadi kesimpulannya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membicarakan tentang iman dan damai sejahtera, itu berkaitan. Iman sebagai dasar untuk kita mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan memberikan saudara pengharapan. Dari pengharapan itu saudara mempunyai kasih. Kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kami telah mendengarkan akan firman Tuhan. Kami telah belajar tentang Tuhan, di mana Engkau adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Mau memberikan pengampunan kepada orang berdosa, supaya dari pengampunan melalui Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami bisa hidup berdampingan dengan Allah yang menciptakan dunia ini. Alangkah indahnya, sesuatu yang sangat besar, yang sangat menakjubkan. Kami ingin memilikimu. Kami ingin mempunyai hidup yang penuh dengan damai dengan Allah itu sendiri. Dan juga Tuhan Yesus tolong agar kami juga bisa selalu mengingat untuk orang-orang di luar dari kami di sini yang sedang mencari damai sejahtera. Biar kami boleh menjadi saksi hidup bagi mereka, menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, supaya banyak orang yang bisa mendapatkan damai sejahtera yang sungguh. Karena ini adalah satu dilema, masalah yang terus berkelanjutan. Dari pertama manusia jatuh dalam dosa, tetapi bersyukur Tuhan Yesus datang
untuk memberikan jalan keluar, dan biarlah kami bisa menceritakannya kepada banyak orang untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan saja. Makasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Kalau kita masuk ke dalam perjamuan, ada yang menolong saya nanti gimana? Ada 2 orang ya? Dia maju ke depan. Saya persiapkan dulu. Firman Tuhan mengatakan begini, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ingatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita akan makan dan minum bersama-sama.
yang melambangkan tubuhnya yang telah diserahkan kepada kita. Mari kita makan dan kita kenangkannya. Demikian juga anggur ini yang melambangkan darahnya yang telah tercurah untuk menyucikan seluruh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Mari kita minum dan kita kenangkan dia. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Kami bersyukur pada hari ini kami bisa berkumpul untuk mengikuti perjamuan Tuhan, yang dimana Tuhan sendiri yang telah memanggil kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu untuk disesah menggantikan kami sendiri. Dan kami percaya pada waktu kami memakan roti yang melambangkan tubuh-Mu itu, satu waktu nanti kami akan mempunyai tubuh kebangkitan seperti Tuhan. Tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak bisa berdosa lagi, yang tidak mengenal dosa, tubuh yang tidak bisa menua, yang tidak mengenal akan sakit penyakit, tubuh yang begitu layak dan indah seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena pada waktu kami meminum anggur yang melambangkan darah-Mu, darah-Mu itu telah menyucikan seluruh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami terlihat bersih dan tidak mempunyai noda sedikit pun juga yang terlihat oleh Bapa di surga, karena sudah dibasuh oleh darah Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau kami boleh mempunyai damai sejahtera dengan Engkau sendiri, karena kami adalah anak-anak-Mu, jemaat-Mu, orang-orang yang Engkau kasihi. Peliharalah kami selalu dan berkatilah jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami boleh bersama-sama dilawat oleh Tuhan. Kami di tempat ini, kami boleh disegarkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, perjamuan yang sangat kudus, dan kami sangat menghargai Tuhan, di mana Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas kami. Terima kasih Bapa. Dan juga firman Tuhan, kami receive iman yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami akan pelihara dengan baik. Kami akan Tuhan memakai biji yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kami. Dan iman yang sebiji sesawi ini kami akan tetap terus pelihara dan akan menjadi besar iman kami. Dan kami juga menerima damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Kami akan tetap terus pelihara Tuhan. Terima kasih buat iman. Terima kasih buat damai sejahtera yang tidak pernah dunia berikan. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera-Mu. Berikan Tuhan hikmat-Mu kepada Pastor Leo dan juga Ibu Nani sebagai pendamping yang setia. Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga, Engkau memberkati jemaat yang saat ini digembalakan. Berkati juga Tuhan anak-anak
Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Saat ini kami membawa doa syafaat kami buat Kohandi dalam pemulihan, dalam pengharapan, di dalam kesembuhannya. Kami terus Tuhan memandang kepada Tuhan, karena hanya kesembuhan yang terbaik itu datang daripada Tuhan. Kami juga membawa saudari kami Yohanes di dalam pemulihan, di dalam kepalanya. Kami tetap terus membawa dalam doa Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang menyembuhkan. Hanya Engkau Allah kami yang memulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cik Liani sebagai pendamping dari Kohandi. Tuhan juga tetap terus memberikan kesehatan yang terbaik. Kami juga berdoa buat Kojos dalam pemulihannya dan juga orang tuanya. Kami tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk kami boleh berjalan terus dan berpengharapan, untuk kami boleh berjalan dari iman kepada iman, dari glory to glory. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau sudah pelihara dengan sempurna Tante Olga, Tante Yuliana, dan juga Tuhan ada Tante Riana, ada Steve, dan juga ada tim Udon, Kokehin, Tante Christina sebagai senior kami. Tuhan, Engkau pelihara mereka. Apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan para senior kami, hanya Engkau yang tahu. Dan juga Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini, setiap rumah tangga yang hadir di tempat ini, biarlah berkat yang daripada Allah, Mazmur 128, menjadi bagian di dalam rumah tangga ini. Dan juga Tuhan, kami yang membutuhkan pekerjaan, kami mungkin Tuhan di Amerika ini, kami ada yang belum mendapatkan status, yang saat ini sedang mengurus. Kami berdoa tangan kemurahan Tuhan menolong kami di situasi dunia, di situasi politik ekonomi. Kami tidak goyah, karena kami tahu kewarganegaraan kami adalah kewarganegaraan sorga, bukan di dunia. Terima kasih Bapak, biarlah kami tetap terus berjalan di dalam iman kami. Kami juga mendoakan Tuhan tanggal 7 Juni kami akan mengucap syukur 10 tahun Tuhan sudah ada di tempat ini. Allah yang merintis, kami akan tetap terus berjalan bersama dengan Engkau. Acara yang kami persiapkan bukan acara hanya untuk biasa-biasa saja, tapi kami mau mengucap syukur bagaimana Tuhan baik di dalam gereja-Mu, Maranatha. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir pada siang hari ini, mereka yang mengikuti online. Tangan Tuhan memberkati, sama berkatnya seperti Tuhan memberkati kami. Sempurnakan doa kami ini yang jauh dari sempurna, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Saatnya kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan menjalankan persembahan. Saya silakan stay. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once
Mari kita berdoa mengucapkan syukur kita pada Tuhan Yesus. Allah Bapa yang di sorga, Tuhan yang maha baik dan yang pemurah. Inilah yang dapat kami berikan sebagai wujud rasa syukur kami dari setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan terus memampukan kami melalui hikmat dalam Roh-Mu untuk memberikan yang terbaik dari segala sesuatu yang kami karyakan dan juga dari setiap talenta yang kami miliki. Mampukan juga kami ya Tuhan untuk mengelola persembahan umat-Mu, untuk mendukung setiap kerja pelayanan kami demi untuk kebesaran kerajaan-Mu. Kami serahkan doa ini dan persembahan ini dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan, Juru Selamat kami Tuhan Kristus. Amin. Shalom, selamat datang semuanya. Lama nggak ketemu Erika, welcome back. Ya, puji Tuhan sudah dapat kerjaan lumayan ya. Dan Rabu ini seperti biasa ada persetujuan doa melalui Zoom jam 8 malam. Dan ada hari istimewa, hari Sabtu ini kita akan mengadakan anniversary gereja ini yang ke-10. Puji Tuhan, kita penyertaan Tuhan dengan berliku-liku ya, berbagai macam masalah Tuhan tetap mengizinkan gereja ini terus bertumbuh ya. Dan karena hari itu hari banyak acara ya, bahkan hari Minggu akan digabung di hari Sabtu tersebut. Itu mulai jam setengah 6 sampai mungkin sekitar jam 8. Jadi gede buat kita, dan juga ada latihan drama sebentar lagi. Pak Leo datang? Oh datang? Oh berarti nanti ada tugas. Tugas apa? Tapi nggak main drama. Oh main drama. Iya. Silakan. Haleluya. Kita diberkati Tuhan, saudara. Mari nanti saudara hari Sabtu kita datang untuk mengucap syukur. Masalah boleh datang, boleh banyak Andre, tapi bersama Tuhan kita akan cakap melakukan semua masalah. Haleluya. Mari saudara, kita bangkitkan diri, kita akan menyanyikan lagu kita. Arahkan mata rohani kita kepada Dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari sore hari ini sampai selama-lamanya.
Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu, oleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan untuk kebesaran dan kemuliaan namanya saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saat duduk. Silakan duduk. Coba dikasih base dulu. Ya, kamu ngomong apa? Indonesia. Terus kasih Inggris. Enggak, soalnya si Jos bagus aksennya. Kamu Soalnya Inggris orang nggak ngerti, justru Inggris itu yang penting. ya Inggris, kamu Inggris, ganti Inggris. Ya, itu kan ada software di situ, masuk di software. You don't see the camera, there's no camera.